Oke, baik. Untuk hari ini kita masuk materi Excel ya, masih Excel. Ini saya share screen dulu ya. Sudah tampil di layar belum? Udah, Pak. Sudah ya. Baik, di sini langsung saja saya akan menyampaikan ya terkait rumus yang ada di Microsoft Excel ya. Iya. Langsung saya beri soal ya, contohnya. Jadi nanti Anda perhatikan saja nanti ketika di Senin depan baru kita leluasa ya di depan komputer untuk mempraktekannya. Atau kalau Anda di kos ataupun di rumah sedang menggunakan laptop juga ya, ada dua perangkat, bisa juga buka Excel-nya ya dan langsung bisa diikutin ya apa yang sudah atau sedang saya sampaikan ini. Nah, misalnya ini soal nomor satu ya. Soal nomor satu adalah 235 dikali 7. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Nah, itu caranya adalah, nah di sini kita sediakan kolom H ini ya. Kolom H ini untuk apa namanya menempatkan hasil daripada perkalian 235 dikali 7 ya. Dan kemarin sudah kita bahas ya untuk Excel itu penempatan angka itu harus satu kolom tersendiri ya. Nah, ini 235 kan sudah kolom sendiri. Kemudian angka 7 sudah kolom sendiri. Jadi supaya tidak kita ketikkan kembali ya. Jadi cukup kita mention saja ya. Nah, misalnya seperti ini perhatikan ya. 235 dikali 7. Itu caranya adalah pertama adalah sama dengan dah ya. Kemudian kita mention ya. Mention 235. Tinggal kita arahkan kursor ini, kemudian kita klik di 235. Maka di sini akan tertulis D4 ya, karena kolomnya ini masuk ke D baris ke-4 ya. Nah, D4. Kemudian ini kan kali ya. Kalau kali itu berarti bintang ya. Shift, kemudian tekan bintang ya. Kemudian kita mention kembali ya. Yang angka 7. Angka 7 ini letaknya adalah di F4 ya. Kita klik saja di sini, kursornya diarahkan ke sini. Kemudian kita klik ya. Nah, maka akan muncul huruf ya dan angka F4 itu ya. Ini warnanya udah sesuai ya. F4 nih merah nih ya. D4 ini yang biru. Setelah itu kita apakan? Setelah itu kita enter ya. Nah, maka hasilnya di sini adalah 1645. Nah, hasil ini itu akan berubah ketika angka ini kita ubah juga ya. Misal 235 ini kita ubah menjadi angka 5. Berarti nanti di sini otomatis hasilnya adalah berapa? 5 kali 7 ya. Misal nih saya ubah 5. Maka hasilnya itu 5 kali 7 yaitu 35 ya. Ketika kita enter, nah dia sudah otomatis ya. Nah, jadi di sini sudah otomatis berubah. Nah, jadi mudah sekali ya untuk perkalian di Excel. Berbeda halnya kalau kita misalnya sama dengan 5 dikali 7. Nah, ini memang 35, tapi ya ini hanya berlaku ya untuk ini saja ya. Kalau ini di apa namanya? Kita mau merubah ya, ya nggak bisa ya. Kalau ini kan enak ya. Tadi 235 misal gini ya. Dia otomatis akan berubah di sini. Kemudian selanjutnya nomor 2 ya.
Kita perhatikan di sini nomor 2 ya. Nomor 2. Yaitu soalnya adalah 6 ditambah 8. Nah, caranya gimana? Sama ya. Sama dengan, ya, di sini sama dengan. Kemudian kita mention yang ini ya. Kita mention. Nah, ini letaknya adalah di D, kolom D, baris 5 ya. D5. Kemudian plus ditambah ya. Kita tekan shift dan plus. Nah, tambah. Kita mention yang angka 8. Maka hasil yang diharapkan berapa? 6 tambah 8, 14 ya. Nah, apakah benar 14? Tinggal kita enter ya. Nah, maka hasilnya adalah 14 ya. Benar seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3. Ini saya tuliskan seperti ini ya. 10 dibagi 2. Caranya ya, sama ya. Pertama yaitu sama dengan kita mention 10-nya. Kalau pembagian nggak bisa ya, titik 2 nggak bisa. Kalau di Excel, maka dia menggunakan simbol garis miring ya. Ini per ya. Kemudian kita mention yang ini F6 ya. F6. Kemudian kita enterkan. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah ya. Sampai di sini paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Nggak ada suaranya ya. Ya, udah ya. Oke, udah chat ya, udah. Kemudian kita lanjutkan ya. Di nomor 4. Yang nomor 4 ya, kita kerjakan. 278 dikurang 18. Mudah saja ya. Tinggal kita sama dengan ya. Kita mention angka 278-nya. Kemudian dikurang. Dikurang dengan angka 18 ya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 260 ya. Apa benar ini rumusnya? Kita bisa cek ya, benar apa tidaknya. Coba 278 ini kita ubah menjadi 18. 18 dikurang 18, nah, di sini nanti akan otomatis berubah ya, 0. Nah, berarti benar ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian nih yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini akar dari 125. Bagaimana kalau akar? Kalau akar, nah ini jarang ya digunakan ya. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan Excel ya mungkin eh, harus cari tahu lagi ya bagaimana cara mengakarkan angka ketika menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, caranya adalah ya ada rumusnya ya. Sama dengan kemudian bisa pakai diketik aja ya SQRT ya. Ini ya. Kita klikkan di sini SQRT. Kemudian ini ada dalam kurung ya numbernya. Kita mention 125-nya. Mention F8 ya. F8 ya. Kita tutup kurung ya, jangan lupa. Kemudian kita enterkan. Nah, maka hasilnya adalah 11,18 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Akar daripada 125 adalah 11,18. Apa benar? Ya, benar ya. Coba kita tes ya. Kalau ini kita ubah angkanya misalnya jadi 25. Nah, akar 25 benar nggak 5? Ini 5,00 ini 5 ya. Kalau di Excel ini tetap 5 nih. Apakah benar 5? Benar ya, akar dari 25 adalah 5. Nah, seperti itu. Tadi 125 ya. Ya. Atau bisa juga kita tes ya. Berarti kalau akar ini adalah lawannya perkalian ya. Nah, 11,18 sama dengan ya ini dikali ini ya H8 kali H8. Nah, benar ya. Hasilnya adalah 100.
25. Dah bener ya. Kalau tadi 25, akar 25 adalah 5. 5 dikali 5, ini bener kan? 20. Nah, jadi seperti itu ya. Gimana? Bisa kita lanjut lagi ya. Untuk ke nomor 6 ya. Oke, saya lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6. Pangkat dari 25. Gimana nih? Pangkat dari 25. Berarti eh, kalau pangkat berarti 25 kali 25 ya. Pangkat dari 25. Caranya bagaimana? Caranya perhatikan ya, pangkat dari 25 sama dengan ya, kita mention 25-nya, kemudian kita pangkatkan ya. Nah, dikasih topi ya, shift terus tekan 6 ya. Kemudian kita karena dia pangkat ya, berarti pangkatnya 2 ya. Nah, seperti itu ya. Kita enter 25 kali 25 adalah 625 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, mudah sekali ya. Atau kita tes. Coba kalau pangkat 5 bener nggak itu? 625. Coba kalau 5. Berarti pangkat dari 5 berarti 5 kali 5 ya. 5 kali 5. Nah, benar. 25. Seperti itu ya. Jadi mudah mudah sekali ya. Coba kita kembali ke apa soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini bisa juga pakai rumus yang lain ya. Nah, rumus lainnya seperti ini. Saya kasih tanda hijau aja ya di sini ya. Kalau tadi kan pakai SQRT ya, kita pakai rumus yang lain, yaitu sama dengan ya, kita mention 25, kemudian kita pangkatkan, namanya akar ya. Kalau tadi kita angkanya 2 ya, kalau yang nomor 6 tadi, berarti supaya jadi akar, ini bisa kita pangkatkan dengan 0,5. 0,5 itu adalah setengah ya, setengah. Coba bener nggak? Nah, gitu ya, bener ya. Jadi akar dari 25 itu adalah 6. Kalau kita ganti tadi misal 125. Nah, tetap sama ya, sama nih. 11,18, 11,18. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Coba nih saya mau dengar suaranya. Halo, masih ada ya? Coba satu orang, dua orang. Suaranya mana? Tidak ada suara ya. Jadi saya unmute semua ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjut kembali ya. Di nomor 7 ya. Nomor 7. 6 dikali 7 ya. 6 kali 7. Ya, sama dengan kita mention yang angka 6-nya. Kemudian kalau kali tadi adalah bintang ya. Kemudian dikali dengan 7 ya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 42. Benar ya. Kemudian nomor 8. Sama ya, nomor 8 sama dengan mentionkan ini ya. 2 mention 2 terus ditambah dengan 9. Maka hasilnya adalah berapa? 11 ya nanti ya. 9 tambah 2 ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi di halaman di halaman di nomor 9 ya. Di nomor 9 akar daripada 25. Sama kayak tadi ya. Sama dengan SIRT ya. Ya. Kemudian kita mention ya 25-nya. Tutup kurung jangan lupa. Kemudian kita enter. Hasilnya 5. Atau bisa juga pakai cara yang satunya. Sama dengan mention dulu 25. Kemudian kita kasih topi ya. Dikali ini dengan setengah ya. 0,5. Nah sama hasilnya.
Ini ada dua cara ya kalau yang akar dari ya. Tinggal teman-teman ketika berhadapan dengan Excel kemudian ingin mengakarkan tinggal mana yang ingat gitu ya. Nah, mudah-mudahan ingat semua ya. Nah, kalau tidak ingat ya mungkin bisa lihat di tutorial di media sosial yang ada ya. Kemudian ini 10 dibagi 10 ya. 10 dibagi 10 sama dengan ya kita mentionkan. Kemudian kalau bagi itu adalah pakai tanda per ya. Nah, seperti itu ya. 10 bagi 10 adalah 1. Atau kita ganti ini angkanya. 100 dibagi 10 adalah 10 gitu ya. Kemudian ada rumus lain lagi ini ya. Kalau mencari kos gimana, Pak? Nah, mencari kos itu caranya adalah kok nggak muncul ya? Nah, ini ya. Ini caranya ya. Sama dengan kos radian ya. Kemudian kita mentionkan. Nah, coba kita ulang lagi ya. Nih saya kasih hijau-hijau ya. Kos daripada 60 sama dengan ya. Kita ketik kos ya. Kemudian dalam kurung ya. Kemudian kita tuliskan radian. Pakai S ya. Radian. Kemudian setelah radian kita mentionkan angka 60-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ini tutup kurungnya masih merah ya. Kalau masih merah berarti nanti error kalau kita enter ya. Maka harus kita kasih tutup kurung lagi sampai warnanya hitam ya. Nah, ini sudah hitam. Berarti ini sudah boleh untuk di enter ya. Kalau warnanya sudah hitam. Nah, jadi seperti itu ya. Kita enterkan. Nah, hasilnya adalah 0,5. Kalau cos 90 berapa, Pak? Tinggal ganti aja di sini cos 90. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah, waduh ini kok angka-angka ya. Angka-angka yang, pokoknya 6, sekian ya. Seperti itu ya. Misalnya cos 70. Nah, di situ ada hasilnya. Gitu ya. Tinggal kita rubah saja di sini ya. Kalau sin, Pak, ya sama ya. Sin. Sin, saya kasih warna kuning ini ya. Sama dengan tinggal kita sesuaikan ininya adalah sin buka kurung kemudian tulis radians ya. Radian kita klikkan tik tak dua kali ya. Kemudian kita mentionkan 60-nya. Kemudian kita tutup kurung. Karena tutup kurungnya masih merah, kita kasih lagi tutup kurungnya lagi sampai warnanya hitam ya. Kemudian kita enterkan di sini. Nah, hasilnya itu ya 0,8. Kalau sin 30 berapa, Pak? Nah, kalau sin 30 itu 0,5. Sin 30. Kalau ini cos 60 sama juga 0,5. Nah, jadi seperti itu ya untuk materi hari ini ya terkait rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi rumus di Excel itu sangat banyak sekali ya. Teman-teman boleh coba-coba sendiri ya. Karena kalau kita misalnya coba di sini ya sama dengan huruf A saja ya. Ini ada ABS. Apa maksudnya ABS gitu ya? Ini rumus ya. Nah, ini artinya adalah absolut ya. Jadi absolut ini sebagai contoh misalnya angkanya itu ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Terus kalau di ABS kan itu menjadi positif semua. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini kalau dari huruf A saja ini banyak sekali nih rumus-rumus ya. Ada ini macam-macam ya. Ada N juga ya. Jadi banyak sekali ya. Ada average ya. Nah, terus misal dari huruf B ada nggak? Nah, ini ada ya, ada base. Nah, ini maksudnya apa ini untuk apa ya? Saya pun juga masih banyak belajar ya. Dari huruf C, nah ini banyaknya. Ada clean, ada aduh macam-macam ya, banyak sekali ya. Dari huruf D, nah ini banyak sekali. Fungsi-fungsinya apa gitu ya. Ini ada D ya, hari ya.
Oke, nah ini banyak sekali rumus-rumus ya. Bisa jadi nanti teman-teman kalau memang punya waktu lebih ya, coba dikorek lagi ya. Ini rumus, kalau misal ini pakai rumus ini fungsinya untuk apa? Saya yakin teman-teman mahasiswa semua lebih jago dari saya. Nanti kalau lebih jago dari saya yang belajar ke teman-teman mahasiswa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya kira itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti di Senin depan kita bisa langsung coba ya di depan komputer ya seperti biasanya. Nah, untuk selanjutnya saya presensi ya. Saya close dulu.